Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sebelum saudara duduk, boleh tos kiri kanan katakan, Tuhan memberkati engkau di bulan yang kelima dengan berkat yang lebih baik. Berkat yang lebih baik, berkat yang lebih besar. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, puji Tuhan, sore baik dan malam baik semua buat kita. Salam, saudara-saudara, kita ada hari ini seperti ini, Anda ada hari ini seperti sekarang ini, karena kita dan saya pernah ditolong orang. Tak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh pertolongan. Waktu kita kanak-kanak, kita butuh orang tua untuk menolong kita. Waktu kita belum tahu membaca dan menulis, kita memerlukan guru untuk menolong kita. Waktu kita mau berusaha, memulai usaha, kita perlu guru yang mengajar kita. Bisa orang tua, bisa kenalan kita, bisa orang-orang yang berhasil yang dekat dengan kita. Siapapun yang ada di dunia ini, besar kecil, tua muda, kaya dan miskin, pemimpin atau yang dipimpin, semua butuh penolong. Roh Kudus adalah penolong bagi kita yang dijanjikan Tuhan. Penolong yang menolong. Katakan amin. Saudara, ada penolong yang tidak pernah menolong. Dan itu banyak. Tapi selalu berkelahi, selalu ribut. Ya. Tapi hanya labelnya, tapi bukan karyanya. Untuk itu kita baca Alkitab bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan 28. Oke, kita baca bersama-sama. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayo sama-sama kita membaca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang terakhir. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sampai di sini. Roh Kudus adalah penolong. Yang pertama mari kita lihat. Ayo Kak. Naikkan Kak. Yuk sama-sama kita baca bagian dari tema ini ya. Oke. Yang pertama, penolong dalam melanjutkan karya Kristus. Katakan penolong dalam melanjutkan karya Kristus. Kurang keras ucapan. Jadi kita tidak bisa sendiri untuk meneruskan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka waktu Yesus naik ke surga, dia beritahukan sebelumnya kepada murid bahwa dia hanya pergi, tetapi Roh Kudus akan datang. Maka
Untuk bisa melanjutkan karya itu, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Kita harus menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Kita semua harus penuh dengan Roh, karena Roh itu yang akan menolong kita dan mengajar kita. Saya studi, saya sekolah, guru menolong aku untuk meneruskan apa yang Tuhan maksudkan melalui guru itu. Tetapi Roh Tuhan menolong aku untuk meneruskan apa yang Tuhan maksudkan untuk aku lakukan. Jadi dia guru yang akan menolong kita. Kita sudah baca ayatnya bahwa dia akan mengingatkan kita tentang apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dia datang dari surga sebagai wujud Allah yang menjadi daging. Ini disampaikan kepada murid-muridnya. Saya ini dari surga. Berbahagialah saudara punya Tuhan, punya sesembahan yang bukan datang dari dunia, tinggal di dunia, tapi datang dari surga, turun ke dunia dan kembali ke surga. Tepuk tangan yang meriah. Dari tepuk tangan saudara ini kurang mengerti apa yang saya maksud. Jadi Yesus itu adalah wujud Allah yang real. Yang agama lain tidak bisa menjelaskan ini. Kecuali kitab suci, yaitu Alkitab. Roh Kudus akan menolong kita untuk menghadapi ajaran-ajaran yang melawan perintah Tuhan. Sekarang banyak ada pendeta, rohaniawan, para pengajar mengajarkan yang berlawanan dengan Alkitab. Maka kebenaran itu mutlak, tidak bisa diubah. Misalnya Alkitab mengajar, bawalah segala perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Lalu ada pendeta yang mengajarkan jangan bawa, katanya. Yang mana yang betul? Bawalah, katakan bawalah. Jadi kalau ada perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu ada orang mengajarkan, kalau bapakmu pemabuk, jangan hormati. Kalau bapakmu tidak seagama dengan kamu, jangan hormati. Mana yang harus dilakukan? Harus dilawan orang yang mengajar ajaran yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Kalau Alkitab berkata, bawalah, maka kita harus membawa. Siapa yang bawa perpuluhan, angkat tangan. Oke, yang ragu-ragu. Jadi waktu kita baca kebenaran, kita diingatkan Tuhan, dikuatkan kita melaksanakan perintah itu. Melawan guru-guru palsu. Jadi roh itu memberi kita dorongan yang kuat untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, bukan mana yang baik. Karena yang baik itu semu. Bapak Ibu kalau berbuat baik 3 kali dan yang menerima kebaikan itu tidak membalas dengan yang baik, maka Anda akan berhenti melakukan untuk yang keempat. Anda akan berkata, udah 3 kali pun ditolong, nggak tahu membalas. Sebetulnya kita bukan menolong dia, bukan. Tapi kita menunggu balasan dari perbuatan itu. Itulah sebabnya kalau ada orang berkata, yang penting berbuat baik Anda masuk surga, itu keliru. Sebab nanti surga itu hanya tempat orang yang dermawan. Kalau Anda berobat dengan BPJS, Anda tidak masuk surga. Karena orang lain mendanai Anda. Kalau Anda terima beasiswa, Anda tidak masuk surga. Kalau Anda dapat beasiswa, Anda tidak masuk surga. Kalau Anda dapat warisan dari orang tua, Anda tidak masuk surga. Karena warisan itu pemberian. Jadi yang masuk surga itu menurut ajaran masa kini.
hanya orang yang berbuat baik. Padahal perbuatan baik itu semu. Itu sebabnya kita perlu roh Tuhan, perlu roh kudus untuk melawan ajaran-ajaran yang palsu. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Penginjil-penginjil yang palsu. Datang mereka berkedok kerajaan Allah, tetapi misi mereka adalah kerajaan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menimbang dan mempertimbangkan ajaran dia? Maka roh itu akan membuat kita mengerti, oh ini asli, ini palsu. Saya termasuk yang dicurigai tidak asli orang Batak. Karena logatku sedikit masih ada kejawa-jawaan. Tapi untuk mengetahui keaslianku, dari mana Anda? Harus mengetahui, dari mana aku datang. Boleh Anda lihat. Seperti Kristus, ajarannya itu dari surga. Maka kita tak perlu ragu tentang ajaran Tuhan. Bumi boleh berubah, tapi kerajaan Allah itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Roh Kudus akan menolong kita memahami pemberian yang terbaik. Ayat 27 diberitahu bahwa aku memberi tidak sama dengan dunia memberi. Selalu yang Tuhan beri itu adalah pemberian yang terbaik. Itu sebabnya bapak-bapak jangan menyesal punya istri yang ada hari ini. Atau ibu-ibu berkata, aku menyesal menikahimu. Jangan pernah menyesal. Itulah pasangan yang terbaik bagimu. Saya agak curiga. Ada ibu-ibu yang berkata, kalau enggak sama aku enggak laku kau. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Amin. Waktu saya baru menikah di Surabaya itu banyak orang terkejut. Mereka bertanya kepada istriku, ibu kenapa mau menikah sama bapak itu? Itu penghinaan. Tapi walaupun dia mengucapkan hinaan-hinaan itu, aku memahami bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Aku berdoa 12 tahun, maka wajarlah Tuhan memberi aku istri yang cantik, yang muda usia, bukan istri muda. Harus kita pahami ini supaya kita mengerti. Kalau Bapak kita yang di dunia ini pun mau memberi yang baik, apalagi Bapak kita yang di surga. Lebih dari apa yang dipikirkan oleh Bapak duniawi itu. Tepuk tangan yang meriah. Dia memberi Roh Kudus. Dia memberi damai bagi kita. Ini pemberian sorga. Katakan damai. Ada yang gundah gulana di sini. Saya ketemu pengusaha-pengusaha yang sedang gundah gulana. Bagaimana kelak pemerintahan ini? Apa yang akan terjadi? Orang berkata, bagaimana nanti masa depan sekolah? Bagaimana? Semua bagaimana? Dengarkanlah, masa sulit sekalipun Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan untuk menolong. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo kita beri tepuk tangan bagi Raja. Makanya kita harus menyanyikan pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Saya sering orang Kristen mendengarkan lagu ini tanpa ekspresi. Syair berbahagia, tapi di bawah tekanan dia menyanyikan. Apakah Anda bahagia hari ini? Dari cara menyanyinya bisa kupastikan. Kita harus memahami Tuhan memberi yang terbaik. Dunia membuat kekacauan, tapi Tuhan memberi damai. Badan PBB mengajak bersatu bangsa-bangsa. Tapi kalau ada perang, ada pro A, ada pro B. Karena mereka akan produk senjata. Masing-masing untuk kroninya. Tapi Kristus tidak pernah mempersenjatai kita dengan perang untuk memerangi sesama kita. Itu hebatnya Tuhan. Itulah sebabnya kalau Anda sadar bahwa yang diberi Tuhan itu yang terbaik, tak perlu kita gundah gulana. Orang bertanya, Pak Robert umur berapa? Saya bilang, umur saya 63 tahun. Nanti 23 Juni tepatnya itu. Tolong dicatat tanggalnya. Tapi penampakannya 36. Apakah kita tidak bahagia setiap waktu? Tapi kalau ada orang berkata, Pak Robert tambah muda, itu musibah. Karena tidak ada proses manusia makin hari makin muda. Nampak muda iya. Tapi onderdirnya tetap terproses menjadi tua. Itu sebabnya operasi plastik tak ada guna. Itu hanya pemborosan biaya-biaya. Apakah Anda bahagia hari ini? Seringkali kita bahagia kalau banyak uang kita. Kalau uang kita banyak, restoran menjadi persaingan suara. Kita akan berkata kepada pelayan di restoran, buku menu mana? Suara kita keras karena dompet kita masih tebal. Waktu kita baca buku menu itu, kita tanya yang jualan, tidak ada menu yang lain. Sudah 25 tahun restoran itu, tapi karena ada uang kita. Waktu uang kita tebal, kita membacanya pun dengan normal dari kiri ke kanan. Semakin berkurang uang yang di dompet itu, kita pun tidak normal. Akhirnya membaca dari kanan ke kiri. Tulisan yang sama, buku yang sama. Biasanya kalau dompetnya tebal, 5 orang, 5 piring pesanan. Setelah sedikit isi dompet, 1 pesanan, 4 piring kosong. Yang punya warung berkata, apakah lagi diet? Dan suara pun mulai menghilang. Jangan senyum karena dompet. Karena dompet bisa hilang, nilai uang bisa berkurang. Tapi Kristus yang adalah milik kita dan kita milik Kristus, Dia akan bersama kita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah. Memahami yang terbaik bahwa kita menjadi tenang. Karena kita tahu tak ada rancangan Tuhan yang jahat. Jadi kita hidup tenang. Ada yang tidak tenang di sini? Orang tua mau berangkatkan anaknya, gelisah. Kenapa? Karena dia menceritakan kemiskinannya kepada anaknya. Nah, bapakmu cepat meninggal dunia, tidak meninggalkan warisan. Pergilah kau ke rumah tulangmu. Di Pasar Senen ada tulangmu. Di Blok M ada inang mudamu. Tanjung Priuk ada tantemu. Semua dijabarkan. Sampai di Jakarta, pergi ke rumah tulangnya, ditanya, siapalah kau? Kata mamaku,
opungnya tulang, sama opungnya mamaku, kakak adik. Saya mau beritahu kepada Anda, kalau miskin anak kita, tak ada orang yang mau mengakui dia ponaannya. Tapi kalau kaya anak kita, banyak orang akan berkata, waktu anak-anak mamamu, aku teman sepermainan mamamu. Tulangmunya aku. Tapi Tuhan tidak pernah menolak manusia. Tangannya selalu terulur. Ayo tepuk tangan sekali lagi. Kita harus tetap tenang. Amin. Kita banyak sekali lagu-lagu Kristen ini, lagu-lagu rohani yang mengajar kita tenang. Di tengah ombak dan angin percobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan Yesus, perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Maka Anda jangan berkata, sendiri aku menanggung hidup ini. Tak ada yang kuat sendiri. Kalau Anda masih kuat hari ini, itu karena kekuatan dari Roh Kudus. Di Simalungun beberapa bulan yang lalu, ada orang bunuh diri bukan karena miskin. Jadi orang minta cepat mati itu belum tentu karena tak ada uangnya. Tapi karena tidak ada pengharapannya. Karena tidak ada ikatan perjanjian kepada Tuhannya. Maka dia berpikir waktu dia sakit, dia tidak mampu menanggungnya. Padahal Alkitab mencatat, dia adalah tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Kita menjadi tabah kalau kita mengerti Tuhan memberi yang terbaik. Katakan tabah. Dulu Edi Silitonga pernah menyanyikan lagu itu. Tabahkanlah hatimu sayang untuk derita ini. Itu lain honornya. Edi Silitonga tahu menghadapi derita harus tabah. Amin. Jadi jangan bilang mau bunuh diri aku. Jangan. Tuhan masih memerlukan potensimu. Tuhan masih memerlukan hidup kita. Kalau kita mengerti Tuhan memberi yang terbaik, itu akan membuat kita bersemangat untuk hidup. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita, Tuhan memberi yang terbaik. Maka kita mesti semangat. Amin. Bapak-bapak masih semangat? Ada ibu-ibu yang rajin, rapi, bersih. Seisi rumahnya menderita dibuatnya. Iya.
Karena kebahagiaan ibu itu adalah susunan-susunan kursi yang rapi, sepatu yang rapi, piring yang rapi. Kalau bergeser sedikit, dia kehilangan kebahagiaan. Maka seisi rumah itu menderita. Anda mungkin tidak sadar itu. Kenapa suami tidak bersemangat di rumah? Kenapa? Karena ada ancaman. Memang dia mengerti Tuhan memberi yang terbaik. Tapi istrinya selalu menuntut semua harus rapi-rapi. Dan dengarkan baik-baik, ibu-ibu yang rajin, bersih dan rapi. Biasanya sampai tua mereka akan menjadi pembicara. Jangan dikira orang tua yang banyak bicara itu kembali seperti anak-anak. Itu bukan. Itu dugaan kita. Itu adalah proses dari muda. Apakah bersih, rapi? Perlu, perlu. Tetapi jangan sampai seisi rumah kehilangan semangat gara-gara itu. Carilah win-win solution. Kalau suami kurang rapi sedikit, terimalah. Pasti ibu-ibu yang rajin bilang ini ajaran yang salah. Buat Anda ini kesalahan. Tapi buat yang menderita di rumah itu adalah masukan yang terbaik. Apakah suami-suami ada ibu-ibu yang seperti itu di rumahmu? Tak usah angkat tangan. Nanti tidak dimasukkan ke rumah malam ini. Itu membuat kita bergairah. Amin. Kenapa? Yang terbaik selalu datang. Dan kita suka nyanyi, tak selamanya mendung itu kelabu. Hanya kita yang sering tidak suka awan gelap dan hujan. Marah kita, hujan lagi, hujan lagi. Tapi kalau panas terik datang berbulan-bulan, panas terus, panas terus. Karena kita tidak mengerti untuk apa panas berkepanjangan, untuk apa hujan selalu datang. Kita tidak mengerti. Tapi itulah cara Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pemberian Tuhan selalu yang terbaik. Ayo beritahu kiri kanannya, dia selalu memberimu yang terbaik. Maka kalau dia selalu beri yang terbaik, belajarlah kita juga memberi yang terbaik. Jangan sampai nyanyikan lagi, persembahan kami sedikit sekali. Jangan dinyanyikan lagu ini di gereja ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kalau untuk setan-setan yang terbaik kita beri. Tapi untuk Tuhan kita tidak mengerti. Padahal Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ayo beritahu kiri kanannya, jangan pelit. Oke. Roh Kudus juga menginsapkan kita akan dosa. Dosa adalah penghalang utama manusia menjadikan tidak percaya kepada Tuhan. Pada masa Yesus ada di tengah dunia ini, banyak sekali orang yang gak percaya. Mulai dia lahir di dunia, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang menolak dia. Herodes mengancam pembunuhan, melakukan pembunuhan untuk itu. Masyarakat Yahudi menolak. Mereka berkata setelah dia mulai bisa melakukan sesuatu, bapaknya tukang kayu. Ketidakpercayaan adalah dosa yang sangat besar. Karena dengan ketidakpercayaan itu mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak keselamatan. Mereka menolak hidup yang kekal. Tapi Roh Kudus diutus
mengajarkan kepada manusia. Kalau kamu menolak anak tukang kayu, kalau kamu menolak bayi yang lahir di kandang Bethlehem, tapi dengarkanlah nuranimu yang kemudian diajarkan melalui Roh Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah kita menggunakan logika kita untuk mengukur apakah selamat itu karena perbuatan baik kita atau karena anugerah Tuhan. Logika kita harus ditaklukkan karena anugerah itu harus melampaui logika kita. Waktu Anda berpikir keselamatan dengan logika, maka Anda tidak mungkin selamat. Karena keselamatan tidak bisa dilogikakan. Sebab anugerah itu tak terukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya, dan dalamnya. Itulah anugerah Tuhan. Amin. Jadi insaflah kita. Jangan karena keadaan kita yang kurang baik. Karena ketidakpercayaan kita. Lalu kita berkata, anak tohoi. Gak betul itu, jangan. Belajarlah dalam segala sesuatu untuk tetap percaya. Karena mujizat masih ada. Amin. Insaflah kita. Waktu kita tidak percaya, itu adalah kesalahan yang fatal, yang sangat besar. Karena kita menolak Tuhan. Kita menolak diselamatkan dan keselamatan. Kita menolak kuasanya. Kita menolak kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Tapi Roh itu datang untuk menginsapkan kita. Semua penolakan itu harus ditinggalkan. Bagian yang berikut. Pada waktu perhimpunan di loteng Yerusalem, mereka yang berhimpun akhirnya percaya dan mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus menolong untuk menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Lebih keras lagi menjadi saksi. Ada seorang YouTuber dari agama lain yang harus ditangkap gara-gara kata saksi ini. Karena kalau Anda berkata saya bersaksi, maka Anda harus mengerti, harus mengenal, harus tahu siapa yang Anda saksikan. Hebatnya ajaran Kristen adalah meskipun kamu tidak melihat, tapi kamu tetap percaya. Kamu adalah orang yang berbahagia. Dan ketuhanan kita bisa dijelaskan. Karena Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus. Apakah kita bisa jelaskan? Bisa. Damai kita bisa jelaskan. Karyanya bisa kita jelaskan. Semua kita bisa jelaskan. Tapi ada orang-orang tidak bisa menjelaskan itu. Satu-satunya kitab suci yang mengajarkan bagian dari ketuhanan yang real itu adalah kekristenan. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita perlu mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Katakan amin. Untuk menjadi saksi itu adalah menjadi seorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar tentang Tuhan yang hendak disaksikan itu. Jadi buat kita itu bukan kesulitan. Contoh, pada waktu aku masih hidup lama,
belum mengerti tentang Tuhan. Kalau di desa kami itu ada kehilangan, dipastikan yang mengambil itu si Robert dan kawan-kawannya. Jadi kalau di desa itu ada kehilangan babi, kehilangan angsa, kehilangan ayam, kehilangan ikan di sawah, kehilangan manggis, dan semua barang-barang yang hilang. Si Robert itu. Dan itu mendekati 100%. Untung pada masa itu saya tidak ditangkap polisi. Kalau sempat ditangkap polisi, saya akan dipenjara. Dan penjara akan menjadi tempat aku berlatih. Menjadi pencuri yang lebih canggih. Tetapi saya tidak pernah sempat menginjakkan kaki di penjara. Kecuali untuk menginjil. Waktu Tuhan menangkap aku mengerti bahwa semua perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat. Setelah kita mengenal Tuhan, aku mengenal Tuhan. Aku pulang ke kampung halamanku. Orang-orang di kampung itu yang pernah membaca hidupku dengan surat yang lama. Setelah baru mereka berkata, kau beda dengan adik-adikmu. Suratnya sama, isinya beda. Kita berdoa, biarlah malam ini setelah Anda mendengarkan khotbah ini, pulang. Orangnya sama, tapi suratnya, isinya harus beda. Orang akan berkata, memang setelah ibadah kau ditamrin, baik kali kau. Waktu belum ketamrin, gak jelas kau. Gereja di tamrin itulah membuat hidupmu hari ini semakin jelas. Karena di situ ada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Roh Kudus menolong untuk bersaksi. Kamu akan menerima kuasa. Dalam Kisah 1 ayat 6-7, murid-murid sebetulnya merindukan kerajaan Israel dipulihkan. Mereka berkata, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Karena mereka dijajah Roma pada masa itu. Jadi sebenarnya mereka menghendaki Yesus itu menyelesaikan penjajahan Roma dan dia duduk sebagai raja di istana Yerusalem. Tetapi Alkitab mencatat apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa itu. Murid-murid pada masa itu beda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Pikiran kita seringkali tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Keinginan kita tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki pemulihan kerajaan Allah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Mungkin hari ini Anda berpikir, Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau kotaku dipulihkan seperti doa-doa kita. Aku mau negeriku dipulihkan. Tapi mungkin Tuhan sedang berpikir, bukan keluargamu, bukan dirimu, tapi ada hal yang besar. Karena roh itu membuat kemampuan kita menjadi kemampuan yang tanpa batas. Amin. Kita sering berpikir untuk hal yang kecil, untuk hal yang sederhana. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita yang tidak mungkin kita lakukan bersama dengan Tuhan, itu bisa terrealisasi. Itu bisa diwujudkan. Maka dengan mengalami kepenuhan roh, jangan pernah berpikir dan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Ucapkanlah satu kata yang penting, yang bisa mengubah hidupmu. Dengan Tuhan aku mampu. Dengan Tuhan aku bisa. Dengan Roh Kudus aku bisa. Kalau Anda perkatakan itu, maka kuasa itu akan membawa Anda. Membuat goncang sebuah kota, sebuah negeri, keluarga, bahkan bangsa-bangsa.
Ayo tepuk tangan yang meriah. Jadi tepuk tangannya ini enggak yakin saya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Siap jadi saksi? Apa yang mau disaksikan? Siapakah Tuhan? Ya. Saudara kalau pergi ke pedalaman Kalimantan, saudara bercerita tentang hidup Anda, ya mereka bisa terima. Tapi kalau Anda pergi ke Tiongkok, gereja bawah tanah yang bergerak di negeri itu, dan Anda bercerita, puji Tuhan, ekonomi saya dipulihkan Tuhan. Kesaksian semacam itu tidak laku. Anda bercerita, oh puji Tuhan, saya dapat mujizat. Ada orang yang kaya memberkati saya dengan rumah. Kesaksian semacam itu tidak laku di gereja bawah tanah. Tapi kalau Anda bercerita, puji Tuhan, ini semua berdarah. Karena waktu saya bersaksi tentang Kristus, saya dipukuli tentara. Anda bisa jadi ketua sinodi. Apa yang menjadi kesaksian Anda sepanjang hidup? Apa yang Anda cari? Tuhan atau bukan Tuhan? Sehingga waktu ekonomi merosot, kita lupa bahwa hidup manusia itu berputar seperti roda pedati yang ada di porosnya itu. Sementara waktu ada di atas, di lain waktu ada ke bawah. Itu proses kehidupan. Maka kita tidak perlu kecut dalam proses kehidupan ini. Tetaplah mengalami kuasa sehingga Anda akan berkata, Tuhan bisa melakukannya buat kita. Amin. Apa yang kita mau bangun di dunia ini? Kerajaan kita atau kerajaan Allah? Tadi sore saya ada di kamar. Ini gereja ini muatnya berapa ini? 300? Ya, 600. Kalau dibuka di 10 tempat, 6.000 juga. Enggak ada yang ngerti khotbahku ini. Iya. Kalau 1 tempat 600, kalau 10 tempat, malu-malu Anda ngomong. 6.000. Jadi kalau semua bergerak menyaksikan Kristus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, ini tidak cukup untuk kita di Batam ini. Tepuk tangan yang meriah. Siap dipakai Tuhan? Dia akan gak usah dulu menjawab. Jemaat yang mau saya tanya sekarang. Jemaat siap dipakai Tuhan? Tahun ini harus menjadi target tiap-tiap orang. Menangkan 1 sampai 10 orang jiwa untuk Tuhan. Siap? Jangan kita berkata itu tugas pendeta, itu tugas full time. Bukan. Tugas kita semua. Yang selama ini tidak pernah ada pergerakan-pergerakan harus mulai bergerak. Kenapa? Karena ada kuasa yang membuat kita bisa bergerak melampaui batas-batas batiniah kita. Daging kita, fisik kita. Roh itu bisa membawa kita melampaui itu. Tapi kalau kita tidak mau, maka Tuhan tidak akan melakukan apapun lewat kita. Itu sebabnya waktu murid-murid melihat Yesus naik ke surga, mereka tertegun dan terheran-heran. Tapi mereka ditegur. Kenapa kamu heran melihat? Sudah jadi orang Kristen, jangan menjadi Kristen yang terheran-heran.
tapi jadi Kristen yang melakukan sesuatu dan orang menjadi heran. Amin. Maka mereka diberitahu pulang ke Yerusalem. Kalau datang Yerusalem, tuh terima janji Tuhan. Jangan heran-heran saja. Amin. Banyak hanya terkagum-kagum gitu. Oh, hebat gereja, hebat pendeta. Kita tidak pernah melakukan sesuatu supaya orang heran melihat Tuhan dalam kita. Ini waktunya kita berubah. Amin. Jangan tercengang-cengang saja melihat, oh Tuhan berkata, aku naik, aku pergi ke surga. Bukan mau beristirahat, menyediakan tempat buat kita semua. Kalau dia sediakan di sana, kita di sini harus bekerja sebelum kita pulang ke tempat yang disediakan itu. Karena dari kerja itu nanti kita mendapat upah yang sesuai. Katakan amin. Jadi tidak boleh vakum di dunia ini, harus bekerja dengan giat. Siap Bapak Ibu? Mereka tertegun dan terheran-heran. Tapi malaikat berkata, terus berhenti. Kamu ke Yerusalem sana, terima janji biar menginjil. Terima janji biar bersaksi. Karena Tuhan punya target. Seluruh bumi harus sujud menyembah kepada Dia. Semua lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebenarnya waktu Yesus naik ke surga itu bukan perkara yang sederhana itu. Itu adalah perkara yang hebat dan luar biasa. Karena kepada orang yang percaya, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, diserah terimakan tugas penginjilan yang hebat bagi kerajaan Allah di muka bumi. Jadi jangan dianggap sesederhana peringatan ini. Itu adalah sejarah besar bagi kita. Bahwa Tuhan melepaskan kepada kita untuk karya penebusan di tengah dunia. Dengan power, kuasa dari Roh Tuhan. Ayo beritahu kiri kanannya. Kita ini dipersiapkan untuk jadi penua yang besar. Ayo beritahu kiri kanannya. Ayo. Penua yang besar. Orang Kristen yang besar. Orang percaya yang besar. Gereja yang besar. Gereja yang kuat. Gereja yang bersemangat. Gereja yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Ayo kita berdiri bersama-sama. Saudara, dulu aku pikir dan aku tahu aku nggak bisa. Karena tak ada latar belakang pendeta dari keluarga kami. Pemabuk ada. Dukun ada. Tapi kalau bisa sampai di mimbar ini bukan karena kita, tapi ada kuasa yang mengubahkan hidup kita. Mari kita tidak selalu membuat daftar menu yang ada pada kita dan kita tempelkan pada hidup kita. Kemiskinan, latar belakang keluarga kita, keadaan yang buruk itu akan menghalangi kita untuk bergerak dengan cepat bagi kerajaan Allah. Lepaskan semua itu, biarlah Anda berkata, dengan Roh Tuhan pasti bisa. Dengan Roh Tuhan aku mampu, aku kuat, aku tabah, aku sabar, aku bersemangat. Kalau semua kita susun, lalu kita tempelkan semua di sini. Lalu akhirnya simbolis, iblis akan berkata, sambil menunggu hari-hari kematianmu, tabahkanlah hatimu. Jangan ada di sini menunggu hari kematian. Karena hari kematian pasti datang. Tapi yang ada di sini harus memikirkan kehidupan. Bukan untuk hidup kita. Tapi kehidupan buat orang banyak. Yang mati karena tidak ada kehidupan dari Tuhan. Amin. Para murid berkata, bersediakah engkau memulihkan Israel sekarang ini? Dan seperti itulah doa kita. Tuhan, kalau bisa sekarang
Kami dipulihkan, ekonomi dipulihkan, keluarga dipulihkan. Kita mau dan habis waktu kita di situ. Sementara tugas yang besar kita abai. Sementara kita bergumul, biarlah kita juga berpikir ada hal yang besar yang bisa kita kerjakan. Amin. Ada hal yang luar biasa. Bagaimana itu terjadi? Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulailah berpikir, gereja harus berkembang. Gereja harus maju. Bukan lewat penatua. Bukan lewat Anda yang dipenuhi roh. Tahukah saudara, tingkat pertumbuhan rohani, tingkat pertumbuhan spiritual, itu menentukan pergerakan kekristenan kita. Kalau kita tidak bertumbuh, tidak ada pergerakan kekristenan. Yang ada kritik. Tapi kalau kita bertumbuh, tak ada penghalang yang membuat kita berhenti. Karena pertumbuhan rohani itu digerakkan oleh roh dan kemauan kita untuk dikendalikan oleh roh. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, kita akan jadi vakum. Surah waktu mula-mula aku jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Kalau bisa saya tunggang balikan orang yang tidak bergerak itu. Karena aku mau semua orang bersemangat, semua orang bergairah, semua orang bersaksi, semua orang menginjil. Padahal statusku pembantu rumah tangga. Tapi status itu tidak bisa menghambat kuasa itu menggerakkan kita. Apapun keadaan Anda hari ini, jangan sampai itu tertambat di dalam hidup Anda sehingga Anda tidak bisa bergerak. Izinkanlah roh Tuhan untuk memenuhi Anda. Sehingga semua hal-hal yang Anda susun itu abaikanlah. Karena kuasa itu akan membawa Anda bergerak lebih hebat, lebih cepat, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi hamba. Datanglah, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api, dengan rasa haus. Katakan datanglah, datanglah sekarang,